Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau memulai ibadah kita. Pada pagi hari ini, kita naikkan pujian hadirat-Mu Tuhan. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, oh, memenuhiku. Haleluya, kami berseru Tuhan, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Tidak terasa bahwa kita sudah masuk di tahun yang baru di dalam 2021 ini. Nah kekasih Tuhan, kita sudah melewati
dari Januari sampai dengan Desember tahun 2020. Ada banyak suka dan duka yang kita alami. Tetapi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita. Bagaimana caranya Tuhan menolong kita. Bahwa Tuhan itu menolong kita. 1001 macam cara Tuhan bisa menolong kita. Dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib untuk menolong kita. Tetapi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan itu bisa menolong dengan banyak orang atau dengan sedikit orang. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan begini. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Nah, kekasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa bagaimana Tuhan menolong kita. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita. Kita harus camkan, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini bahwa bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita. Saya ulangi sekali lagi bahwa bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita. Jadi mari belajar dari kebenaran firman Tuhan ini supaya di tahun 2021 ini, minggu pertama kita masuk di tahun 2021 ini, yang mau saya sampaikan adalah bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita, tidak sukar untuk menolong kita. Tetapi persoalannya adalah banyak orang mencoba dengan kekuatan sendiri. Banyak orang mencoba dengan kemampuan atau mengumpulkan banyak orang, bahwa dengan kemampuan banyak orang ia pasti bisa ditolong oleh Tuhan. Atau firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau kita mencoba dengan kekuatan sendiri, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan orang lain. Tetapi hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa bagaimana Tuhan menolong kita, dan bahwa bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita. Tidak sukar untuk menolong kita, baik dengan banyak orang, baik dengan sedikit orang. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita. Nah, kekasih Tuhan, kita melihat bahwa virus corona ini bukan mereda, tetapi makin hari makin banyak, makin melonjak. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita. Baik yang namanya dengan banyak orang, baik yang namanya dengan sedikit orang, Tuhan mampu menolong. Jadi hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari belajar mengandalkan Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Karena kalau dengan caranya Tuhan, bagi Tuhan itu tidak sukar untuk menolong kita. Mari kita melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, apa yang firman Tuhan katakan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan
di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima ini, supaya kita belajar mengandalkan Tuhan. Yang pertama di situ dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kalau kita ingin supaya Tuhan menolong kita menurut caranya Dia, maka yang pertama adalah jangan pernah kita mengandalkan manusia, karena firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena hari-hari ini semua manusia juga mengalami masalah, mengalami pergumulan. Nah, kalau saya lihat apa yang terjadi hari-hari ini di bangsa kita adalah virus corona ini, pandemi ini makin melonjak. Bahkan rumah sakit hampir penuh. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Karena firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau mungkin selama ini kita mengandalkan manusia, kita mencoba untuk bergantung kepada manusia. Mungkin kita dapat mengenal dia, dia bisa membantu saya, dia bisa menolong saya. Tetapi pada kenyataannya orang yang tadinya kita harapkan menolong kita, dia tidak bisa menolong kita. Maka hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya kita jangan mengandalkan manusia. Karena kalau dia berjanji mungkin saja dia bisa melakukan janjinya, tetapi pada kenyataannya karena dia juga ditimpa masalah, ditimpa musibah, maka dia tidak bisa menolong kita. Maka itu berarti hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita mengandalkan manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Lalu masih di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima ini, bagian yang kedua di situ dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, kekasih Tuhan, kita tidak bisa lagi mengandalkan diri kita sendiri. Karena kalau kita mencoba mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang kita hadapi, maka kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, karena kekuatan sendiri kita terbatas. Tetapi hari ini kita mau mengandalkan Tuhan. Hari ini kita datang kepada Tuhan karena Tuhan menolong kita menurut caranya Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita. Maka hari ini waktunya kita mengandalkan Tuhan. Begitu banyak virus corona ini sudah melanda Indonesia bahkan dunia. Tetapi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Baik secara kelompok, baik secara keluarga, baik secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan menolong kita, karena kita mendengar firman Tuhan hari ini bahwa Dia berkata tidak sukar untuk menolong kita. Kalau Dia berkata bahwa tidak sukar untuk menolong kita, maka ini waktunya kita berharap bergantung kepada Tuhan, karena tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong kita. Lalu kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan masih dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, itu poin 3. Yang hatinya menjauh dari Tuhan, terkutuklah orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi mari kekasih Tuhan, kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir.
Tetapi dari kebenaran firman Tuhan ini jangan pernah hati kita menjauh daripada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan karena firman-Nya mengingatkan kita bahwa ini waktunya kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Lewat doa kita, lewat baca firman Tuhan, lewat penyembahan kita, kita intim dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Karena virus ini merajalela, tetapi firman Tuhan katakan bahwa bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita. Jadi jangan sampai hati kita menjauh dari Tuhan. Kalau hari ini belum didengar doa kita, besok kita datang lagi. Kalau besok belum didengar oleh Tuhan, lusa kita datang lagi. Karena kita rindu supaya hati kita melekat kepada Tuhan. Jangan sampai hati kita jauh daripada Tuhan, tapi biarlah hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau saya lanjutkan di dalam 1 Samuel 14 ayat yang ke-6 tadi, bagian yang terakhir di situ dikatakan, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Perhatikan baik-baik. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Jangan Anda berpikir bahwa dengan banyak orang Anda bisa menyelesaikan masalah. Belum tentu. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini, baik mau dengan banyak orang, mau sedikit orang, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita. Nah, kekasih Tuhan, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Inilah waktunya kita minta pertolongan kepada Tuhan menurut cara dan waktunya Tuhan. Menurut cara dan waktunya Tuhan. Kalau dengan caranya Tuhan, maka Dia gampang sekali. Bagi Tuhan tidak sukar menolong kita, baik dengan cara banyak orang maupun sedikit orang. Apa yang saya mau sampaikan pesan Tuhan hari ini? Mari bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya pertolongan kita yang tidak pernah gagal di dalam menolong. Dan kalau saya lihat, dan kita akan baca bersama di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik dengan diam menantikan pertolongan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, saya mau menghimbau Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kalau memang kita diizinkan melewati persoalan, pergumulan, melewati yang namanya virus corona ini, maka ini waktunya adalah baik. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Karena saya yakin, saya percaya bahwa kalau Tuhan yang berjanji, maka Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Dia menolong, maka Dia pasti menolong kita. Jadi kekasih Tuhan, adalah baik dengan diam minta pertolongan daripada Tuhan. Kita boleh berkata, Tuhan ini kami tidak mempunyai kekuatan lagi. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu supaya Tuhan menolong kami, menolong bangsa kami. Supaya kami segera Tuhan pulih dari virus corona ini. Dan kami datang kepadamu. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa keluar dari pandemi ini. Minta pertolongan dari Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ini waktunya kita datang kepada Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam
pertolongan Tuhan, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jangan mencoba dengan kekuatan sendiri. Jangan mencoba minta pertolongan dari mana-mana, tetapi mintalah pertolongan daripada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kalau Tuhan menolong menurut caranya, maka kita percaya Dia pasti melakukannya. Dia selalu menggenapi janjinya. Dia selalu menggenapi firman Tuhan sempurna dan segera. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang hari ini mungkin sedang diisolasi, hari ini datang kepada Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang sudah stres, hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan, aku minta pertolongan yang daripadamu Tuhan. Aku sudah mengalami stres dan aku sedang diisolasi, atau mungkin ada sedang mengalami sakit penyakit. Ini waktunya datang kepada Tuhan, berharap, bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan yang tahu bagaimana caranya menolong Anda. Tetapi selalu Dia setia menemani saudara. Nah, kekasih Tuhan, mungkin ada juga di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sudah di rumah, sudah keuangan sudah menipis, pekerjaan atau usaha sudah tidak menentu. Hari ini minta pertolongan Tuhan, datanglah kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan gampang sekali. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita, baik dengan banyak orang maupun sedikit orang. Menurut caranya Dia menolong kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya mau sampaikan firman Tuhan ini dari hati yang paling dalam. Mari kita datang kepada Tuhan. Keluarga-keluarga datang kepada Tuhan. Pribadi-pribadi datang kepada Tuhan. Kelompok-kelompok datang kepada Tuhan. Minta pertolongan daripada Tuhan. Karena bagi Tuhan adalah tidak sukar menolong setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong, menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini waktunya kita berdoa. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu bahwa bagi Tuhan adalah tidak sukar untuk menolong kami, baik dengan banyak orang ataupun sedikit orang. Hari ini kami datang kepadamu. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan. Kami bergantung kepada Tuhan. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang mendengarkan firman-Mu. Engkau yang menghibur mereka. Engkau yang menguatkan, meneguhkan mereka. Bahkan mereka yang sakit, ya Tuhan, Engkau yang sembuhkan. Bagi mereka yang sedang stres lagi diisolasi, Engkau yang hibur mereka. Engkau yang kuatkan, teguhkan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita semua. Amin.
Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, mari kita mengangkat satu pujian, Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kekasih Tuhan, ini waktunya kita mengikuti sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu juga berarti bahwa kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pada waktu kita mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib, itu membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Lalu yang kedua, perjamuan kudus juga berarti bahwa bagaimana kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, maka kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, perjamuan kudus juga berarti bahwa kita senantiasa memberitakan kematian Yesus sampai Dia datang pada kali yang kedua. Nah, kekasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, mari kita akan membaca dulu firman Tuhan yang saya sampaikan berikut ini. 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, kekasih Tuhan, perjamuan kudus terdiri dari roti dan anggur. Nah, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa roti itu melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Dan pada waktu kita melakukan perjamuan kudus ini, maka kita bersekutu dengan Tuhan. Mari kita mengambil roti ini dan kita makan bersama-sama. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, percayakah saudara bahwa roti ini adalah merupakan lambang daripada tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setelah itu kita juga mengambil cawan. Nah, saudara kekasih Tuhan, anggur ini adalah merupakan darah daripada Tuhan Yesus. Bagaimana kita bersatu bersama-sama dengan Dia, bersekutu dengan Dia, bahwa dengan darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus kita telah disembuhkan. Percayakah saudara bahwa darah Tuhan Yesus mampu menyembuhkan saudara? Bahwa percayakah saudara bahwa oleh bilur-bilur Yesus saudara telah disembuhkan? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, untuk kebenaran firman-Mu kami percaya Tuhan. Lewat perjamuan kudus hari ini, setiap kami yang melakukan perjamuan kudus hari ini,
bahwa kami percaya Tuhan, kami bersekutu dengan Tuhan Yesus, dan kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami telah disembuhkan. Yang sakit hari ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Kekasih Tuhan, ini waktunya kita menerima berkat Tuhan. Mari angkatlah kedua belah tanganmu dan terima berkat dari Bapa kita, dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.